Umur jembatan Sambaliung disebut sisa 1,5 tahun lagi. Icang bilang itu katanya karena tak ada data kajian. Muhammad Ihsan Rapi STMT dari Komisi 3 DPRD Berau, mengatakan sampai saat ini belum melihat data kajian yang menyebutkan bahwa umur jembatan Sambaliung tinggal 1,5 tahun, terhitung dari bulan November 2021, yang berarti sekitar 10 bulan lagi. Hal itu disampaikannya beberapa hari seusai menyambangi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur pada medio Juni 2022. Muhammad Ihsan Rapi, politisi dari Partai Gerindra, yang akrab disapa Icang itu lebih lanjut mengatakan kepada Global-1.com, pihak Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur memang mengatakan bahwa umur layanan jembatan Sambaliung itu tinggal 1,5 tahun dihitung dari November 2021, namun ketika ditanyakan data tentang hasil kajian dan pihak yang lakukan kajian teknis tersebut, pihak Dinas PUPR Provinsi Kaltim itu tidak bisa menunjukkannya, sehingga Icang beranggapan bahwa informasi itu masih sebatas katanya, jadi menurutnya belum bisa dijadikan acuan secara teknis. Belum lagi data AMDAL lainnya, juga tidak ada. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin pihak yang berwenang atas pemeliharaan dan pengawasannya tidak memiliki data teknis secara tertulis terkait umur layanan, AMDAL lalin dan data lain yang berkaitan dengan konstruksi jembatan Sambaliung itu. Menurut Icang, biasanya umur layanan jembatan itu sekitar 30-50 tahun lebih. Artinya jika umur layanan jembatan Sambaliung lebih pendek dari itu, bisa dipertanyakan pihak yang membangun jembatan itu karena tidak sesuai dengan umur layanan sebagaimana mestinya. Ditambahkan Icang, ketika pihak Dinas PUPR Provinsi Kaltim itu ditanya apa solusi bagi pengguna jembatan yang menurut hitungan sekitar 2.000-an kendaraan per jam itu pada saat jam puncaknya, mereka juga bingung. Apa mungkin solusinya dialihkan menggunakan angkutan LCT? Berapa banyak LCT dan berapa waktu yang diperlukan LCT untuk menyeberangkan volume arus lalu lintas sebanyak itu setiap harinya? Dari sisi darat karena harus menunggu giliran, berapa luas tempat yang tersedia bagi antrian panjang kendaraan dari kedua sisi sungai sebelum diseberangkan? Dan di mana titik penyeberangan itu disiapkan? Kalau yang kemarin ada diskusi tentang jembatan Sambaliung antara Bupati, DPRD Provinsi dengan Pemkab Berau serta dari PU Provinsi itu kebetulan kami tidak hadir, tapi kami tindak lanjuti juga kami ke PU Provinsi untuk menanyakan lebih lanjut mengenai tentang perbaikan jalan tersebut. Jadi pada dasarnya kami setuju dan mendukung untuk adanya perbaikan jembatan Sambaliung. Cuman ada beberapa langkah-langkah yang harus kita sikapi, terutama mungkin masalah kalau perbaikan tersebut itu sampai menutup jembatan. Seperti mungkin di berita yang lalu kan sudah kita ini. Jadi yang kami pertajam itu ke sana itu kira-kira dia kerusakannya apa. Terus apa yang harus mereka lakukan serta apa dampaknya terhadap masyarakat pengguna jembatan tersebut. Jadi menurut mereka kebetulan di sana ada yang terima kami itu kasih jalan jembatan Pak Mufran sama langsung PPK-nya Pak Nyoman, PPK jalan tersebut. Mereka mengatakan bahwa umur jembatan Sambaliung tersebut itu tinggal 1,5 tahun. Jadi kembali kami bertanya juga 1,5 tahun itu dari kapan? Katanya itu dari November 2021. Nah, pertanyaannya kami di sini, kalau sudah separah begitu, kenapa tidak dikoordinasi ke kabupaten? Tidak ada berita yang lebih ini dan tidak ada upaya untuk mengurai lalu lintas yang lewat di jembatan tersebut. Tetapi sebelum ke situ, kebetulan saya pribadi itu saya tanyakan kajiannya mana, ya kan? Siapa yang peneliti itu? Siapa? Mana hasil kajiannya? Siapa konsultannya atau tim yang meneliti tersebut
yang sampai membuat hasil bahwa umurnya sekitar 1,5 tahun. Itu 1,5 tahun itu umur layannya ya. Padahal kita tahu kan kalau umur rencananya itu 50 tahun kalau jembatan. Dan jembatan tersebut kalau tidak salah 34-36 tahun. Jadi masih ada sisa 16 atau 14 tahun. Tapi kami tidak lari ke situ. Cuman kalau misalnya memang begitu ya kami harus lihat juga secara tertulis hasil kajian yang mengatakan 1,5 tahun itu. Karena itu kan dari November 2021, sekarang sudah Juni, itu tinggal berapa bulan lagi. Kalau memang betul kan. Nah, jadi saya karena saya belum dapat soft copy-nya, saya belum dapat hasil kajiannya, ya saya cuma bisa bilang katanya jadi gitu ya. Nanti kalau misalnya mungkin kalau misalnya kita ditanya kau sakit apa, sakit jantung, ya itu katanya gitu. Kalau tidak ada hasil dari medis yang rekam medisnya, saya belum terlalu ini. Terkait amdal lalinnya Pak seperti apa? Amdal lalinnya ya itu termasuk itu juga, katanya itu ada dua kan. Ada dua yang ini, ada dua kajian tentang umur layan dan kajian tentang dampak yang ditimbulkan, yaitu mereka sudah melakukan amdal lalin, analisa dampak lalu lintas. Tapi mereka belum ada kajiannya juga, belum bisa menunjukkan. Bahkan kami tanya, nah kalau misalnya itu kira-kira lalu lintas tersebut yang sebanyak 2.000 per jam itu di jam puncak, itu kira-kira, dan LHR-nya itu lalu lintas harian rata-rata itu sekitar 18.000, itu lewat mana? Mereka juga bingung. Ya ada satu solusi yang agak ke ujung di Munjan dan tembus Singkuang itu dari jembatan sekitar 7 kilo dari Tanjungnya itu sekitar 5 kilo ke Singkuang. Itu di situ. Karena yang lain-lain mereka sudah ini belum bisa ini. Makanya saya juga kita juga lah harus ada kajian begitu. Kira-kira berapa kebutuhan kalau misalnya pakai LCT, berapa kebutuhan LCT, terus di mana letak atau posisi parkir untuk kendaraan-kendaraan yang belum terangkut, karena kan LCT tersebut punya kapasitas sendiri. Maksudnya terbatas kapasitasnya, kalau tidak salah mungkin ya 50 sampai 100 kendaraan aja. Nah, sisanya kalau misalnya 2.000 ya 1.900 diparkir di mana? Begitu selanjutnya jam berikutnya kan pasti lebih menumpuk. Mungkin kayak begitu ininya. Intinya itu hasil kajian secara tertulis itu belum ada yang kami terima. Jadi kami masih mengatakan itu katanya. Kalaupun misalnya memang umur layannya betul 1,5 tahun semenjak November 2021, ya kami tak pertanyakan siapa dulu yang buat jembatan ini. Tidak sesuai dengan umur rencana, artinya kan gagal konstruksi juga. Nah, itu bisa kena juga mereka itu kalau misalnya ya, karena tidak sesuai dengan umur rencana. Mungkin begitu dari. Tapi ini Pak, ke depan ada nggak Pak rencana kawan-kawan ataupun pemikiran untuk coba mengusulkan ke pemerintah provinsi maupun pusat untuk pembikinan atau pembuatan jembatan baru sehingga ada alternatif? Ya, jadi salah satu tujuan kami ke sana, kami juga pertanyakan ya, karena akses kami juga cuma kalau misalnya ke 5-6 kecamatan sana itu cuma lewat jembatan Sambaliung. Sedangkan kan kita sudah lama, sudah kadang-kadang itu ada jembatan Klei 3 yang antara Singkuang dan Limunjan, dan kita sudah mengeluarkan banyak dana, mungkin ratusan miliar dari kita, dari APBD kabupaten maupun provinsi, yaitu mulai segmen 1, 2, 3 kan, tembus rencana, tembus Mantaritip. Nah, itu ada rencana. Nah, jembatan itu ya itu jantungnya di situ, harus memang dilakukan cepat atau tidak. Karena kalau kita ndak segera buat atau kita ndak segera anggarkan itu ya, proyek itu dianggap proyek mangkrak karena ndak bermanfaat, ndak ada manfaatnya yang segmen-segmen tersebut. Banyak pihak melihat tidak transparannya pihak Dinas PUPR Provinsi Kaltim sebagai pihak yang berwenang terhadap pemeliharaan dan pengelola jembatan Sambaliung, terkait informasi kondisi kerusakan real jembatan, informasi data kajian teknis, data umur layanan konstruksi dan amdal lalin serta informasi lainnya yang diperlukan. Selain itu, mereka juga dinilai tidak proaktif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak atau instansi terkait di Kabupaten Berau, sebagai pemanfaat jembatan yang diperlukan bagi ribuan kendaraan masyarakat yang melintas setiap harinya sehubungan dengan rencana perbaikan yang disebut-sebut harus menutup akses jembatan itu selama masa perbaikannya.
Jangan sampai kebijakan yang diambil terkait perbaikan jembatan Sambaliung itu sangat berdampak terhadap perekonomian dan terlalu membebani masyarakat. Harus dicarikan solusi yang tepat untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan sehingga perbaikan jembatan bisa tetap berjalan secara efektif dan roda perekonomian serta aktivitas masyarakat yang tadinya rutin melintas di jembatan tersebut tidak terlalu terganggu. Global1.com Berau melaporkan. Terima kasih, Anda telah menyaksikan berita Global1.com. Untuk itu, please like, subscribe, and share channel YouTube kami.